Oke teman-teman, kita dari kelompok Sabtu Tercinta. Sebelumnya kenalin, nama saya Kevin Eliano, NIM 682024-058. Saya Tiara Agustian Kismawati dengan NIM 682024-059. Dan saya Nelvin Jovan Malmstin Duha dengan NIM 682024-065. Saya Dionisia Tristiana Harum Kinanti dengan NIM 682024-084. Saya Kristal Alexander dengan NIM 682024-022. Yang pertama dimulai dari dokumentasi saat wawancara. Yang wawancara aja ada saya dan Tiara untuk wawancara pertama. Selanjutnya, ada latar belakang dari Dapur Beda Bakery. Bisnis ini dimulai pada tahun 2015, berawal dari hobi membuat kue dengan kualitas rasa yang tinggi untuk keluarga. Lalu mendapatkan tanggapan positif dan dorongan untuk mulai menjual dan mulai di dapur kecil rumah. Lalu pindah ke ruko dan akhirnya ke lokasi saat ini dengan tempat yang lebih luas dengan kapasitas parkir yang lebih banyak. Perluasan penjualan mencakup penambahan outlet di luar Salatiga, tepatnya ada di Ambarawa dan Ungaran. Setelah latar belakang, kita masuk ke visi misi dari dapur beda tersebut. Visi diambil dari filosofi Master Tree, yang arti dari sebuah biji kecil tumbuh menjadi sebuah pohon besar yang menaungi dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Misi sharing perusahaan berkembang. Perusahaan bertekad menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang kurang beruntung, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Menekankan penghargaan terhadap keterampilan dan kualitas kerja lebih dari gelar formal, serta memberikan kesempatan dan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama. Setelah visi misi, ada struktur organisasi, di mana yang tingkat paling atas ada direktur, lalu di bawahnya ada HR, lalu ada tim bisnis dan operation, yang dibagi menjadi dua, yaitu head store dan juga head produksi. Lalu di bawahnya lagi ada tim R&D dan juga staff, di mana tim R&D dan juga staff ini bisa di keduanya, yaitu produksi dan juga store. Oke, yang pertama ada flowchart produksi. Pertama, Anda vendor mengirim bahan baku, lalu bahan baku akan masuk gudang, lalu di QC bahan baku, jika tidak lolos bahan baku yang tidak bagus akan menghubungi vendor dan bahan baku di return. Lalu vendor menerima bahan baku, lalu mengirim ulang kembali bahan baku. Setelah itu bahan baku masuk gudang lagi dan QC bahan baku. Jika lolos, bahan baku akan diantar ke tim produksi, lalu tim produksi akan mengolah bahan baku. Bakery jadi, lalu bakery diantar ke tim packaging, dan tim packaging menerima bakery. Lalu tim packaging mengemas roti, lalu roti siap di display, karyawan mendata roti. Setelah itu karyawan mendisplay roti dan roti siap dibeli. Lalu ada voucher penjualan. Yang pertama di sini customer datang ke toko, lalu customer memilih produk, lalu customer membawa produk ke kasir dan kasir mengkonfirmasi pesanan. Lalu kasir memproses pesanan, lalu kasir menanyakan metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran, yaitu cash dan juga QRIS. Yang pertama QRIS, yaitu customer melakukan pembayaran lewat QRIS. Jika verifikasi pembayaran gagal, nanti kasir akan menawarkan pilihan metode pembayaran kembali. Jika verifikasi pembayaran berhasil, nanti kasir akan mencetak struk. Kemudian ada metode pembayaran cash. Nanti customer akan memberikan uang, lalu kasir memberikan kembalian jika ada kembalian. Kalau tidak, kasir mencetak struk. Lalu setelah mencetak struk, customer akan membawa pulang pesanan. Selanjutnya PVC. Di support activities terdapat firm infrastruktur yang berisi legalitas izin perusahaan, sertifikat halal, dan pajak. Lalu human resource management
berisi rekrutmen karyawan dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, teknologi development, berisi sistem POS menggunakan Mocha, lalu sistem keuangan menggunakan Accurate. Dan yang keempat, procurement, berisi pengadaan alat produksi seperti oven, meja, kulkas, lalu pengadaan alat jual beli seperti printer stroke, komputer, dan scanner. Dan yang ketiga, pengadaan bahan baku seperti mentega, tepung, telur. Lalu di primary activities terdapat inbound logistik yang berisi penerimaan bahan baku bakery seperti tepung, mentega, lalu penyimpanan bahan di gudang. Yang kedua, operation, berisi pengolahan roti dan pengemasan roti. Ketiga, outbound logistik, berisi display roti dan distribusi bakery ke cabang lain. Marketing and sales, yang pertama media sosial menggunakan Instagram dan TikTok, lalu menjadi vendor bagi pabrik SCI dan kerjasama dengan food vlogger. Yang terakhir, service, yaitu pelayanan komplain dan delivery roti ke customer. Sekarang kita masuk ke dalam slide stakeholder. Di stakeholder sendiri atau aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari promosi dan penjualan produk, produksi dan quality control produk roti atau kue, manajemen loyalitas pelanggan. Di dalam dapur Weda Bakery, pertama, dilakukan oleh pemilik, manajemen, dan staf operasional yang menangani pemasaran, penjualan, serta layanan pelanggan secara langsung di toko atau melalui media sosial. Kedua, dikerjakan oleh tim produksi, chef, dan staf dapur yang bertanggung jawab atas proses pembuatan kebersihan, serta menjaga kualitas rasa dan tampilan produk. Ketiga, dikelola oleh admin penanggung jawab komunikasi pelanggan melalui WhatsApp, sosial media, atau customer service untuk menjaga repeat order dan testimoni. Masyarakat atau customer, konsumen, pelanggan existing dan calon pelanggan, mitra reseller, pengguna jasa event, pesanan custom, pihak marketplace atau platform online sebagai saluran penjualan. Pemasok bahan baku, tepung, telur, susu atau coklat atau kemasan. Regulator keamanan pangan, BPOM, sertifikat halal jika ada, serta standar higienis panganan dan pemerintah daerah. Yang terakhir, pelanggan yang memberikan feedback, reviewer online, komunitas pecinta bakery, serta influencer jika bekerja sama. Di dalam aktivitas pendukung terdapat pengelolaan SDM, pengelolaan sarana fisik dan teknologi, pengelolaan akuntansi dan keuangan, pengelolaan administrasi umum dan legalitas. Di dalam dapur Weda sendiri terdapat dilakukan oleh pemilik manajemen yang mengatur jadwal kerja, rekrutmen staf dapur dan kasir, dan evaluasi kerja. Dikerjakan oleh tim produksi, chef dan dapur yang bertanggung jawab atas proses pembuatan, kebersihan, serta menjaga kualitas rasa dan tampilan produk. Dikelola oleh admin penanggung jawab komunikasi pelanggan melalui WhatsApp, sosial media, atau customer service untuk menjaga repeat order dan testimoni. Masyarakat atau customer, calon pelamar kerja, lembaga ketenagakerjaan, dan lingkungan masyarakat sekitar sebagai sumber tenaga kerja. Vendor peralatan dapur, penyedia internet, penyedia software kasir, marketplace. Bank e-wallet, layanan payment gateway, mitra pembiayaan jika ada. Dan yang terakhir, pemerintah daerah, izin usaha, pajak, dinas kesehatan, sertifikasi pangan, dan otoritas pajak. Selanjutnya dari arti fisikal, yang pertama ada relasi dari tabel produk ke tabel detail transaksi yaitu one to many, kemudian produk ke detail resep juga one to many. Kemudian ada tabel bahan baku memiliki relasi dengan detail resep yaitu one to many. Kemudian ada relasi dari pelanggan ke transaksi yaitu one to many. Kemudian dari detail transaksi ke transaksi memiliki relasi one to many. Kemudian dari transaksi ke metode pembayaran memiliki relasi one to many. Kemudian dari transaksi ke karyawan memiliki relasi one to many. Selanjutnya, pada bagian arsitektur aplikasi, terdapat hardware. Yang pertama ada komputer yang digunakan oleh divisi kasir dan marketing berjumlah 2. Lalu ada perangkat cetak yang digunakan oleh kasir berjumlah 2. Lalu yang ketiga ada laptop yang digunakan oleh office berjumlah 1.
juga ada kulkas yang digunakan untuk produksi berjumlah 1, lalu ada AC yang digunakan untuk operasional berjumlah 3. Lalu pada bagian yang software, yang pertama ada Microsoft Excel yang digunakan oleh divisi keuangan yang berfungsi untuk melakukan laporan keuangan. Yang kedua ada Microsoft Word yang digunakan oleh Office yang berfungsi untuk membuat dokumen administrasi usaha bakery. Lalu yang ketiga ada Accurate yang digunakan oleh divisi keuangan dan owner yang berfungsi untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan. Lalu dan digunakan untuk mencatat dan menampilkan laporan pajak serta menampilkan laporan laba dan rugi. Lalu yang keempat ada Instagram yang digunakan oleh marketing yang berfungsi untuk melakukan promosi. Lalu yang kelima ada TikTok yang digunakan oleh marketing yang berfungsi untuk melakukan promosi. Lalu yang terakhir ada Moka yang digunakan oleh owner dan kasir yang berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan serta menampilkan laporan penjualan harian secara otomatis. Ya, kita masuk ke topologi jaringan dari dapur beda. Pertama yaitu server, dari server menuju firewall, setelah itu menuju modem, setelah itu menuju server gateway dan router. Dari router menuju switch, dan di dapur beda sendiri terdapat 2 wireless router, yaitu wireless router bakery dan wireless router office, di mana yang di bakery digunakan untuk customer, sedangkan yang di office digunakan untuk kasir komputer dan office laptop. Dari kasir komputer itu sendiri terhubung oleh printer pos, dan dari switch terhubung ke marketing komputer. Kemudian yang berikutnya ada tabel hardware. Di sini ada kelompok hardware. Yang pertama itu ada PC, jenisnya i5 Gen 12, jumlahnya 1, terus ada input device tuh scanner, mouse, dan keyboard. Scanner berjumlah 1, mouse berjumlah 2, dan keyboardnya berjumlah 1. Kemudian untuk output device-nya yaitu printer stroke dan monitor. Printer stroke berjumlah 2 dan monitor berjumlah 2. Storage menggunakan hard drive internal yang berjumlah 1 dan cloud storage berjumlah 1, network menggunakan LAN 1, modem berjumlah 1, dan switch 1. Berikutnya tabel software, operating system Windows 11 berjumlah 2, Word operation Microsoft Word 2021 berjumlah 1, sistem pos menggunakan Mocha berjumlah 2, accounting operation menggunakan Accurate berjumlah 2, dan spreadsheet menggunakan Microsoft Excel 2021 berjumlah 2. Kemudian ada analisa gap. Yang pertama pada unit front office. Sumber daya SITI-nya aplikasi. Kondisi saat ini sudah menggunakan Mocha untuk membantu mengelola operasional sehari-hari, seperti mencatat transaksi dan juga memantau stok. Lalu ada kondisi yang diharapkannya, untuk sekarang tidak ada permintaan sistem baru. Lalu pada sumber daya SITI infrastruktur, kondisi saat ini struk masih terpisah menjadi 2 bagian untuk makanan dan minuman. Kondisi yang diharapkan struk tidak terbagi menjadi 2, jadi hanya 1 struk mencakup semua jenis produk dari makanan maupun minuman. Lalu sumber daya SITI SDM, kondisi saat ini itu karyawan mampu mengoperasikan Mocha, dan kondisi yang diharapkan karyawan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem. Lalu yang kedua ada konten marketing. Sumber daya SITI yang pertama adalah aplikasi. Kondisi saat ini aplikasi yang digunakan untuk marketing adalah Instagram dan TikTok. Lalu kondisi yang diharapkan, aplikasi yang digunakan saat ini sudah mendukung proses operasional. Lalu sumber daya SITI infrastruktur, pada kondisi saat ini, device menggunakan iPhone untuk pembuatan konten. Lalu kondisi yang diharapkan, device sudah memadai sebagai perangkat pembuat konten. Sumber daya SITI SDM, kondisi saat ini itu tim marketing menghasilkan ide promosi yang dibutuhkan oleh dapur Weda Bakery.
Lalu kondisi yang diharapkannya, tim marketing saat ini sudah memenuhi kebutuhan dalam kegiatan promosi. Kemudian yang ketiga ada bagian produksi dan R&D. Sumber daya SITI pada bagian aplikasi, kondisi saat ini pencatatan uji coba produk masih manual dan tidak terpusat. Kemudian kondisi yang diharapkan, ada sistem dokumentasi digital agar semua uji coba tercatat dengan rapi. Kemudian di bagian infrastruktur, pada kondisi saat ini belum ada perangkat khusus untuk dokumentasi digital di ruang produksi. Kondisi yang diharapkan, ada perangkat pendukung seperti komputer atau tablet untuk mencatat hasil R&D. Di bagian sumber daya manusia, kondisi saat ini sudah memenuhi target yang diinginkan oleh dapur Weda Bakery. Kondisi yang ingin dicapai sudah mencukupi kondisi yang diharapkan. Selanjutnya pada bagian gudang dan inventory, sumber daya SITI pada bagian aplikasi, kondisi saat ini tidak ada aplikasi inventory. Pencatatan stok masih dilakukan secara manual. Kemudian kondisi yang diharapkan, sistem inventory digital digunakan untuk pencatatan stok secara real-time dan lebih akurat. Kemudian bagian infrastruktur, kondisi saat ini tidak ada perangkat pendukung untuk sistem gudang, sehingga semua dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan, tersedia komputer atau tablet untuk input dan pengecekan stok secara langsung di area gudang. Bagian SDM, kondisi saat ini, karyawan sudah mengelola gudang sesuai standar dapur Weda Bakery. Kondisi yang diharapkan, kondisi SDM sudah sesuai dan diharapkan oleh dapur Weda Bakery. Selanjutnya timetable. Di bulan September kita mencari objek studi kasus di minggu pertama dan kedua, lalu melakukan wawancara di minggu ketiga, dan membuat flowchart produksi di minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu di bulan Oktober, kita merancang SWOT di minggu pertama dan merevisi SWOT di minggu pertama. Lalu merancang RCSI di minggu kedua. Selanjutnya merancang dan revisi RC aplikasi di minggu ketiga, dan revisi RC bisnis, RC SI, dan RC aplikasi di minggu keempat bulan Oktober. Selanjutnya di bulan November, kita merancang topologi di minggu pertama, lalu merancang analisis gap di minggu kedua, lalu merevisi analisis gap di minggu kedua dan ketiga. Lalu revisi RC bisnis, RC SI, dan analisa gap di minggu keempat bulan November dan di minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, pada bagian penutup, yang kita dapatkan dari kelompok kami adalah kesulitan yang kami alami dalam penyusunan laporan studi kasus ini adalah komunikasi dengan narasumber yang kurang lancar, sehingga informasi yang diperoleh terbatas dan beberapa aspek analisis tidak dapat digali lebih dalam. Sedangkan kemudahan yang kami dapatkan adalah karena tempat studi kasus masih dapat dijangkau, sehingga saat sulit mendapatkan informasi langsung dari narasumber, kami bisa langsung ke tempat studi kasus kami, yaitu Dapur Weda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.